buku ini bareng-bareng yuk. Sekarang biar aku yang bacain ceritanya. Nanti habis ini kamu yang gantian baca ya. Oke deh. Ayo kita baca. Kisah ini terjadi di tanah Jawa, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Di sebuah desa kerajaan tersebut, tinggallah seorang janda yang hidup seorang diri. Borondo namanya. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang berbentuk seperti kendil. Dan anak laki-laki itu masuk ke dalam rumahnya. Siapa namamu, Nek? Aku sendiri juga tidak tahu nama asliku, Bu. Tapi orang-orang biasa memanggilku Joko Kendil. Rumahmu di mana, Nek? Kamu punya keluarga, toh? Kasihan sekali kamu, Nek. Masih kecil sudah hidup susah seperti ini. Kalau begitu, nikahlah bersamaku. Kau akan kuanggap seperti anak sendiri. Begitulah Joko Kendil sekarang hidup bersama Borondo. Joko Kendil merupakan Borondo bekerja. Hari demi hari terlewati, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Joko Kendil kini sudah dewasa, namun badannya masih saja sama seperti ketika ia masih kecil. Pada suatu hari, Joko Kendil menyampaikan satu keinginannya pada Borondo, yakni menikah. Aku ingin menikah, Bu. Menikah? Apakah kamu sudah ada calonnya, Nek? Aku ingin menikahi salah satu putri kerajaan, Bu. Kamu jangan bercanda, Joko. Lihatlah keadaan Sita sekarang. Mana mungkin Putri Ratu mau dengan orang miskin seperti kita, Nek? Aku mampu. Tolong aku, Bu. Baiklah, Joko. Tapi kamu harus siap untuk berjuang dan berhenti Ratu lagi. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya bertemu dengan Baginda Ratu sambil berlutut. Ada apa, Borondo? Joko Kendil, apakah kalian membutuhkan bantuanku? Sebelumnya, hamba mohon maaf Sang Baginda Ratu. Hamba di sini ingin menyampaikan bahwa anak hamba Joko Kendil ingin meminang salah satu putri Baginda Ratu. Walau aku ratu, aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh putriku. Untuk itu, biarlah ketiga putriku yang memutuskan. Bagaimana menurut kalian, wahai putri-putriku, mengenai lamaran Joko Kendil? Mana mau aku menikah dengan orang seperti itu, Ibunda? Apalagi ia terlihat sangat aneh dengan bentuk tubuhnya yang seperti itu. Ibunda tidak usah bertanya kepadaku. Aku jelas tidak mau menikah dengannya. Aku mau menerima pinangannya, Ibunda. Kau bercanda, Melati? Kau mau menikahi pria pendek dan gendut seperti itu? Sungguh jawaban yang mengagetkan, Melati. Baiklah, segera saja kita adakan pesta pernikahannya. Wah, jadi Joko Kendil sama Putri Melati beneran nikah? Kira-kira bakal kayak gimana ya? Nah, karena kamu juga penasaran, mending sekarang gantian kamu yang... Meski begitu, Joko Kendil dan Putri Melati tidak menghiraukannya. Suatu hari di kerajaan, diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan satria dari kadipaten yang mengikuti acara tersebut. Penampilan para pangeran dan satria yang rupawan membuat Putri Kantil dan Putri Mawar terpesona. Wah, tampan sekali. Lihatlah yang itu. Dia tampan, bukan? Seandainya wanita tidak sakit, dia pasti akan ikut juga dalam perlombaan ini. Wah, lihat Mawar, pangeran itu tampan sekali ya. Kau benar kan, Kil? Gagah sekali ya dia. Kudanya juga besar ya.
daripada suamimu yang bersembunyi di acara penting ini mati. Mungkin ia merasa malu dengan pangeran-pangeran gagah yang berada di sini. Cukupkah? Suamiku jadi seperti yang kakak bayangkan. Wow, dia tersetampan para pangeran yang ada di sini. Tapi hatinya sangatlah baik. Putri Melati berlari menuju kamarnya. Dia merasa sakit hati dengan perkataan kakaknya. Dia tidak tahan lagi dengan hinaan kedua kakaknya. Memang apa salahnya? Kenapa? Kenapa mereka selalu saja menghina kami? Padahal mereka saja tidak tahu betapa baiknya Joko Kendil. Hatiku benar-benar marah. Tidak ada yang salah kok. Siapa kau? Kau tak mengenali suaraku, Tuan Putri Melati. Hah? Tidak mungkin. Kau Joko Kendil, suamiku. Terima kasih karena telah mengenaliku, istriku. Tapi bagaimana mungkin? Kau sangat berbeda, Joko. Sebenarnya sewaktu aku lahir aku dikutuk. Kutukanku akan hilang jika ada seseorang yang mau menerima sebagai anak. Dan ada seorang wanita yang tulus mencintaiku, lalu membicarakan tentang salah kubawa tanpa kesedihan. Putri Melati merasa sedih dan terkejut mendengar masa lalu suaminya. Tapi dia juga merasa senang bahwa akhirnya Putri... Wah, ternyata ceritanya seru juga ya. Aku nggak nyangka seorang Joko Kendil bisa jadi pria yang tampan kayak gitu. Bener juga ya. Dan kayaknya kita bisa ambil pelajaran juga dari cerita ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kita bisa ambil pelajaran bahwa kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Tapi kita juga harus bisa menilai seseorang dari ketulusan dan kebaikan hatinya. Dan juga kamu mau aku jadi merasa bersalah sama orang yang tadi kita hina. Aku juga merasa gitu. Oke, kalau begitu mulai sekarang ayo berjanji untuk tidak menghina orang lagi. Janji. Oke, sekarang kita balik ke kelas yuk. Udah belum masuk nih. Baiklah, ayo. Sebentar.